setelah dia bangkit, dia berkali-kali menemui murid-muridnya. Dan di sini dia menemui murid-muridnya di suatu bukit yang ada di daerah Galilea. Di situ Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Dia memberitahukan bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas sorga dan atas bumi. Dia Tuhan yang memiliki kekuasaan atas semuanya. Kita tahu Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan atau Allah, tapi dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, sama seperti kita. Dia mulai dari dalam kandungan, lalu lahir, lalu dibesarkan dalam asuhan Yusuf dan Maria. Dia bertumbuh secara jasmani, badannya tambah besar. Dia bisa capek, dia bisa sedih, dia bisa tidur, ya. Sama seperti kita. Dan juga dia bisa sakit seperti waktu disalib. Dia bisa mati seperti kita manusia. Jadi dia benar-benar manusia 100%. Tetapi kita lihat setelah kebangkitan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-36 di khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dikatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu telah dibuat oleh Allah Bapa menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya, menjadi manusia. Dia telah taat kepada kehendak Allah Bapa, yaitu sampai mati di kayu salib. Dan karena ketaatan Tuhan Yesus itu dikatakan Allah Bapa sangat senang dan meninggikan Yesus dan memberi kepada Yesus nama di atas segala nama. Kita perhatikan di sini kekuasaan pada saat ini ada pada Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Saudara tahu, Paulus dalam pengalamannya dia pernah ke Firdaus. Firdaus itu termasuk bagian dari surga, ya. Di mana Paulus dikatakan pernah dia naik sampai tingkat ketiga, langit ketiga. Jadi di Alkitab pernah dicatat langit ketiga. Kalau kita pelajari bumi ini, tempat kita berada ini, dan sampai batas atmosfernya, itu belum mencapai angkasa luar. Tempat pesawat lalu lalang di udara, tempat burung terbang di udara, itu masih termasuk atmosfer bumi. Nah, tempat kita dalam atmosfer bumi ini, itu masih langit tingkat pertama. Lalu setelah lewat atmosfer bumi ini, mulai masuk yang namanya ruang angkasa atau jagat raya. Ruang angkasa, kalau orang ke bulan, dia sudah memasuki daerah ruang angkasa.
satelit yang ditembakkan, diorbitkan, melewati atmosfer bumi, dia berada di ruang angkasa. Sekarang yang terjauh yaitu milik NASA, yaitu Voyager. Yang terjauh sudah mengorbit dari bumi. Nah, ruang angkasa itu, jagat raya itu langit tingkat kedua, di mana gravitasi bumi sudah tidak mempengaruhinya lagi. Jadi dia setelah ditembakkan dia nggak jatuh lagi ke bumi. Lalu yang ketiga, langit ketiga, yaitu berbicara tentang surga. Di mana Tuhan Yesus, dia menguasai semua langit. Dalam bahasa aslinya, kata Tuhan atau Tuhan itu adalah kurios, yang berarti adalah penguasa. Penguasa, pemilik. Dia pemilik, penguasa alam semesta. Penguasa surga dan bumi ini. Penguasa semua tingkat, penguasa semua langit. Dia adalah raja di atas segala raja. Di atas langit ada langit, dia adalah langit tingkat tertinggi. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah penentu semua yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dia Tuhan atas semuanya. Dia yang berkuasa atas semuanya. Dan oleh karena itu, murid-murid, termasuk kita pada saat ini, harus tahu karena Tuhan Yesus adalah penguasa segalanya, termasuk terhadap hidup kita, terhadap nasib kita pada saat ini. Kita harus tahu, yang pertama, orang percaya ditugaskan menjadi saksi atau menjalankan amanat agung. Kita lihat ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Ayat 19 sampai dengan 20. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada tugas yang Yesus berikan, yaitu supaya kita menjadi saksi, memberitakan tentang Tuhan Yesus, supaya orang-orang, semua orang dapat menjadi murid Yesus, dapat percaya Yesus. Karena kalau orang tidak percaya Yesus, mereka akan binasa, tidak selamat, tidak masuk surga. Firman Tuhan jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus saja manusia bisa selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena Tuhan Yesus adalah penguasa langit bumi ini. Orang yang ada di langit pertama di dunia ini harus percaya kepada penguasa langit, yaitu Tuhan Yesus. Untuk mereka percaya dikatakan harus ada yang memerintahkan. Kata Roma berkata, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memerintahkan? Dan bagaimana orang bisa memberitakan Injil kalau tidak diutus? Nah, kita adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini. Tugas kita, Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi
menjadi saksi pada saat ini. Supaya orang-orang bisa menerima keselamatan melalui kita. Saudara harus tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Untuk menjadi saksi itu kita perlu Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, Dia menyertai kita di dunia ini. Supaya kita bisa menjadi saksi. Sebab apa? Kita tidak bisa membuat orang bertobat dengan kepintaran kita. Kita tidak bisa membuat orang percaya kepada Yesus dengan kepintaran kita. Pekerjaan membuat orang bertobat menjadi percaya Yesus dikatakan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dikatakan tidak ada satupun orang yang dapat mengakui Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang berbalik kepada Yesus. Pemberitaan firman yang kita sampaikan yang merupakan kata-kata itu akan menjadi kata-kata yang hampa kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja dalam hidup kita. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan memperoleh kuasa untuk menjadi saksi kalau Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Dan kita akan bisa menjadi saksi kepada orang-orang dikatakan mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah lingkungan kita terdekat. Mulai dari lingkungan keluarga kita yang belum percaya Yesus. Kita bersaksi kepada mereka. Dan Tuhan memakai kita untuk memenangkan mereka supaya mereka percaya Yesus. Lalu lingkungan yang berikutnya kita menjadi saksi ke daerah Yudea, keluar dari Yerusalem ke daerah Yudea. Kita mulai bersaksi kepada keluarga yang amat jauh dari kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan sekitar kita, tentang Yesus supaya mereka juga menerima keselamatan. Lalu yang berikutnya ke Samaria. Samaria yang lebih jauh lagi, mungkin desa tetangga kita, kota tetangga kita. Lalu yang berikutnya sampai ke ujung bumi. Kita tahu dunia ini bulat, tidak ada ujungnya. Kalau bulan ini mungkin ada yang katakan kutub utara, kutub selatan. Mungkin kita bersaksi kepada orang Eskimo. Tapi saudara, dimanapun adalah ujung bumi di dunia ini, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Itu maksud Tuhan. Dan sekarang lebih canggih lagi, media sosial. Bisa lewat Facebook, Instagram, bisa lewat Twitter, bisa lewat YouTube, dan berapa media lainnya. Jadi Injil harus kita beritakan di akhir zaman ini. Salah satu tanda terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu Injil diberitakan merata di seluruh dunia ini. Injil harus diberitakan merata di seluruh dunia. Semua orang harus mendengarkan Injil. Terserah mereka mau terima Yesus atau tidak. Yang penting Injil mereka beritakan. Sebab dalam kitab Yesaya dikatakan, kalau engkau tahu orang itu akan bahaya, akan mengalami masalah, tapi engkau tidak memperingatkan dia. Kalau dia mengalami masalah, maka darah orang itu Tuhan akan tuntut daripadamu. Jadi kita harus menjadi saksi. Kalau kita tidak bersaksi, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban kepada kita. Rasul Paulus berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan Rasul Paulus mengatakan dia
Jadi mari kita masuk dalam proyeknya Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Bukan berarti Tuhan tidak mampu memberitakan Injil sendiri, membuat orang selamat. Mampu, saudara. Seperti dia langsung menjumpai Rasul Paulus di jalan ke Damsyik sehingga Paulus bertobat. Bisa saja Tuhan Yesus langsung menginjil di dunia ini. Tapi kalau dia memakai kita, itu adalah suatu kehormatan, saudara. Karena yang mengutus kita, yang memberi SK kita, yang melantik kita untuk menjalankan amanat agung, proyek besarnya Tuhan, yaitu untuk keselamatan banyak orang. Itu suatu perkara, proyek besar yang begitu luar biasa, yang tinggi nilainya. Kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bisa sendiri bekerja, tetapi Tuhan juga tidak mau bekerja tanpa kita. Tuhan mau melibatkan kita karena kasihnya kepada kita, karena Dia mau mengangkat derajat kita sebenarnya, untuk menjadi pahlawannya, untuk terlibat dalam proyek besarnya Tuhan, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Dengan apa? Dengan kita bersaksi. Supaya apa? Supaya dikatakan firman Tuhan, supaya banyak orang, yaitu setiap lutut bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan, dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak terlambat untuk percaya Yesus. Sebab ayat tersebut ada dua hal. Pertama, yaitu bagi orang yang sudah percaya Yesus, mereka pasti bertelut kepada Yesus, menyembah Yesus Tuhan, dan mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, bagi orang-orang yang sudah terlambat, di mana mereka tidak mau percaya selama mereka hidup di dunia ini, mereka tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan, tapi nanti mau tidak mau, ketika kedatangan Tuhan Yesus dan ketika kebangkitan kedua, di situ mereka baru sadar, kenapa kami dulu tidak mau percaya Yesus. Lalu mereka mulai menyembah dan mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi sudah terlambat. Nah, sekarang tugas kita yang sudah dikasih Yesus, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi saksi, yaitu membawa jiwa-jiwa supaya mereka percaya Yesus, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka selamat. Tuhan mau memakai kita, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Firman Tuhan yang kita beritakan tidak percuma, melainkan bekerja, orang itu selamat. Sebab firman Tuhan, Paulus katakan dia bangga dengan Injil, karena Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi mujizat terbesar bukan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan menyembuhkan saudara, bukan membuat mujizat lainnya, tetapi menyelamatkan orang berdosa. Tuhan mau pakai saudara untuk mengadakan mujizat dan meneguhkan dengan tanda-tanda heran seperti Markus pasal 16. Tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Setan itu akan pergi. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru, yaitu ada karunia Roh Kudus. Lalu mereka juga dikatakan tidak akan mengalami bahaya, walaupun mereka memegang ular, meminum racun maut
Mereka tidak mempan. Mereka kuasa kegelapan tidak bisa mengalahkan mereka. Karena ada tanda heran menyertai orang percaya. Yang kedua, murid-murid harus tahu, kita harus tahu bahwa orang percaya yang menjalankan amanat agung disertai Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-20. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus dikatakan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dahulu dia menyertai para murid-murid sehingga mereka berhasil memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap eksis. Mereka selalu berhasil, selalu menang. Demikian juga kita pada saat ini. Dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Tuhan adalah penguasa atas alam semesta ini, atas sorga dan bumi. Dia menentukan segalanya. Dia berkuasa atas semua orang yang ada di dunia ini. Lalu dia adalah Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Ini sama dengan raja-raja di perjanjian lama. Salah satu contoh saya ambil Daud. Daud dia sebelum jadi raja dia diurapi. Maksud daripada diurapi apa? Diurapi dengan minyak zaitun waktu itu. Minyak zaitun merupakan tipe atau lambang daripada Roh Kudus yang menyertai raja pada waktu raja itu dilantik untuk menjadi raja. Lalu setelah diurapi, dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas seseorang itu, sehingga dia menjadi orang yang lain. Dia bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan di luar kemampuannya. Dia bisa, sehingga dia bisa berhasil. Dan orang-orang yang diurapi di perjanjian lama, contohnya yaitu para raja, para imam, para nabi, para hakim, dan juga ada tukang seperti Bezaleel dan Oholiab. Karena Tuhan panggil mereka menjadi tukang untuk mengerjakan peralatan daripada kemah sembahyang. Tuhan beri mereka rohnya. Tuhan urapi mereka supaya mereka bisa mengerjakan tugas itu. Dikatakan orang yang dirapi oleh Tuhan waktu itu, mereka menjadi manusia lain. Jadi waktu itu orang yang diurapi adalah orang-orang tertentu di perjanjian lama, karena ada tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi di perjanjian baru ini, tugas kita yaitu supaya menjadi saksi kepada semua orang, kepada segala bangsa. Semua kita ditugaskan pada saat ini. Itu sebab dikatakan nubuatan Nabi Yoel, di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua orang, baik besar maupun kecil. Tidak hanya kepada pejabat atau orang yang melayani di gereja, tapi semua orang harus diurapi oleh Roh Kudus, baik besar kecil, untuk menjalankan amanat agung. Di mana Tuhan Yesus dikatakan dia tidak meninggalkan para murid, termasuk kita pada saat ini sampai ke akhir zaman, sebagai yatim piatu. Tapi dikatakan dia akan memberi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Dialah yang menggantikan posisi Tuhan Yesus pada saat ini. Yesus hadir pada saat ini menyertai kita sebagai Allah Immanuel yang tidak meninggalkan kita, yaitu melalui Roh Kudus pada saat ini. Di mana kita pada saat ini berada di zaman yang ketiga
Mulai dari Adam sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Pertama zaman Bapa, dari Adam sampai Abraham mempersembahkan Ishak, itu ada 2000 tahun. Lalu dari Ishak sampai Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada 2000 tahun, namanya zaman anak, yaitu zaman kedua. Lalu zaman yang ketiga, yaitu zaman Roh Kudus, yaitu sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ayat pendukungnya yaitu di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan Tuhan Yesus atau Kristus itu akan tetap tinggal di surga sebelum segala sesuatu dipulihkan. Nah, jadi Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali kalau segala sesuatu belum dipulihkan. Dan pekerjaan pemulihan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja dalam gereja untuk memulihkan keadaan. Apa yang pernah hilang itu akan kembali. Kita berada di zaman yang ketiga, yaitu zaman yang terakhir. Zaman pertama, zaman Bapa, itu zaman yang pertama. Zaman anak, zaman pertengahan. Zaman yang terakhir yaitu zaman Roh Kudus. Dan kita bukan hanya berada di zaman yang terakhir, tapi di penghujung zaman yang terakhir pada saat ini, di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah nyata. Kita lihat di Matius pasal 24. Murid-muridnya bertanya, apa tanda kedatangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan akan terjadi perang di sana sini. Ini sudah terjadi. Lalu Tuhan Yesus katakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di sana sini. Itu sudah terjadi. Lalu Tuhan Yesus katakan akan terjadi kelaparan di sana sini. Itu sudah terjadi. Lalu dikatakan akan muncul penyakit sampar, penyakit menular di sana sini. Itu terjadi pada saat ini. Lalu akan muncul banyak penyesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Kristus palsu. Sekarang lagi marak, saudara, ajaran sesat. Dikatakan bahwa Yesus itu sekarang berjenis kelamin wanita, dia berada di Cina, dikatakan. Dan banyak orang disesatkan tentang ajaran itu, yaitu dari gereja Maha Kuasa namanya, hebat. Tapi ajarannya sesat. Dia mengaku dirinya adalah Yesus, namanya Kristus palsu. Tuhan Yesus katakan kalau ada yang mengatakan di sana ada Yesus, jangan percaya kamu. Gereja yang benar dari zaman ini, gereja yang sempurna. Sebelum menjadi antikris, gereja harus sempurna dulu. Di mana gereja yang sempurna dikatakan dalam suratan Rasul Paulus, salah satunya mereka tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kita tahu jemaat gereja mula-mula di Efesus di kitab Wahyu, mereka tahu membedakan hamba Tuhan yang benar, nabi palsu dengan yang tidak. Kenapa? Mereka memiliki karunia, alipat hikmat, karunia membedakan berbagai macam roh. Dia tahu roh apa yang bekerja di dalam orang tersebut. Bukan sekedar asumsi, tapi dia tahu benar karena ada Roh Kudus dalam hidupnya yang bekerja. Tuhan Yesus menyertai kita dari zaman ini. Dia adalah yang diurapi itu. Seseorang diurapi mulai dari kepala, dikatakan seperti minyak yang turun di atas kepala Harun, meleleh ke janggut lalu ke jubah. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus yang diurapi itu turun dari Tuhan Yesus kita yang adalah tubuhnya. Lalu dikatakan kita adalah imam-imam, imamat terjadi pada saat ini. Kita harus diurapi. Semua orang percaya adalah imamat rajani yang menjalankan tugas Allah. Mereka harus diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus agar bisa menjalankan amanat agung. Supaya mereka bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada di akhir zaman ini.
sumber urapan itu. Di Alkitab kepala dalam bahasa Yunani menggunakan kata kepane yang berarti sumber. Yesus sumber urapan kita. Kita diurapi, kita menjadi sumber. Di mana kita menjadi kepala, semua orang percaya akan menjadi kepala, menjadi sumber bagi orang-orang lain supaya mereka mendapat berkat yang besar, yaitu percaya Yesus. Dikatakan Injil itu adalah berita kesukaan bagi segala bangsa. Berita tentang Yesus adalah berita kesukaan untuk semua orang. Dialah yang dinantikan oleh pulau-pulau, dikatakan. Dialah yang dinantikan oleh orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Di akhir zaman ini kita akan disertai oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak kalah dengan dunia ini. Kita akan menjadi saksi. Kita akan muncul. Kita akan menjadi terang, dikatakan. Sehingga bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terang kita. Termasuk kaum Kedar Lebayot. Kita berada di tengah kaum Kedar Lebayot pada saat ini. Tapi mari kita ambil bagian dalam proyek Tuhan ini. Jangan kita jadi penonton. Untuk kita bisa ambil bagian dalam proyek Tuhan, Rasul Paulus katakan, hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus berarti kita dipimpin Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak tunduk kepada kedagingan kita, tapi kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus. Itulah dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita mengeluarkan buah Roh Kudus dalam hidup kita, mengeluarkan sifat ilahi dalam hidup kita. Kita menjadi saksi bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi melalui hidup kita. Orang bisa percaya Yesus pada saat ini. Itu semua karena Roh Kudus. Kita akan menjadi kepala sumber yang dibutuhkan banyak orang dari zaman ini. Sumber yang akan memancar dari dalam hidup kita, aliran-aliran air hidup kita. Tuhan Yesus mau memakai kita